Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat al-maghribi wal isya di Masjid Al-Azhar Kompleks Pasar Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Hari ini tepatnya tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2023 Masehi. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berjumpa di rumah dan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini dalam rangka untuk senantiasa munasahah, saling menasihati di antara kita dan saling mengingatkan, dan ini adalah merupakan wujud dari kecintaan kita karena Allah Azza wa Jalla dan bagian daripada mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini adalah merupakan kewajiban di antara kita adalah idza stansahaka fansahhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila engkau dimintai untuk memberikan nasihat, memberikan kalimah, maka hendaklah engkau memberikan nasihat tersebut. Maka dengan memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita akan membahas satu tema yang tak kalah pentingnya bagi kita, berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Namun yang wajib bagi kita adalah menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla
yang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, tetapi kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya bersyukur itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah, kita sering mengatakan bersyukur. Apa ini maksud syukur itu? Asyukru secara bahasa ats-tsana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'rufi. Bersyukur itu secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan kepada kita atas kebaikan-kebaikannya tersebut. Kita memuji seorang yang memberikan dari kebaikan-kebaikannya yang telah diberikan kepada kita. Itu yang disebut dengan asyukru. Atau dalam bahasa kita, bersyukur artinya adalah berterima kasih. Itu secara bahasa. Sedangkan istilah syukur ini di dalam agama kita yang mulia, agama Islam, asyukru maksudnya adalah seperti yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana beliau menyebutkan asyukru zuhuru atau zuhuru athari ni'matillah ala lisani 'abdi sana'an wa i'tirafan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada diri seorang. Dia menunjukkan itu dengan melalui lisannya. Sana'an wa i'tirafan, dengan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran dirinya bahwa dia itu telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dengan melalui hati berupa persaksian dia dan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dengan anggota tubuhnya berupa kepatuhan dia dan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dari ta'rif yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ini adalah merupakan pula dari rukun-rukun syukur yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Karena rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, dengan lisannya dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat yang diberikan kepada dirinya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka selalulah engkau ceritakan dan sebut-sebutkan dengan lisan. Yang kedua adalah bil qalb, dengan hati. Bahwa kita yakini semua nikmat yang ada pada kita, semua nikmat yang ada pada hamba-hamba Allah seluruhnya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka apapun itu adalah merupakan bentuk nikmat yang ada pada diri-diri kalian, itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan anggota tubuh. Anggota tubuh ini yakni dengan menunjukkan ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam satu riwayat dikisahkan oleh
Ibunda Aisyah, istri beliau alaihi salatu wassalam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafarrata qadamah. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau setiap malam beliau berdiri untuk salat malam, saking panjangnya, saking lamanya sampai bengkak-bengkak atau pecah-pecah kakinya, telapak kakinya. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau masih melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosamu, dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas aku ini menginginkan menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, isti'malu min ni'amillahi ala ta'atihi tawqibiha ala ma'siyatih. Menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan nikmat itu untuk membentengi diri kita, menjauhkan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah hakikat daripada nikmat atau hakikat daripada syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah dan menggantikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, berubah menjadi azab atau mencabutnya dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kecuali disebabkan karena perbuatan hamba-hamba itu sendiri, kecuali karena sebab perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang demikian itulah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggantikan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepada satu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi niqmah, menjadi azab, disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut nikmat itu atau merubah nikmat itu menjadi azab, menjadi malapetaka dan kebinasaan, kecuali mereka sendirilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut dan menggantinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah. Nah, dosa yang mereka lakukan kepada Allah itulah, barakallahu fikum, sebab mereka dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada orang yang mengatakan, ikhwan, bahwa nikmat yang ada padaku tidak berubah, tidak berkurang. Tidak harus kemudian saya seperti orang-orang yang selalu setiap azan salat 5 waktu di jamaah di masjid. Tidak harus kemudian saya seperti orang-orang itu yang sangat menghormati sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kenikmatan yang ada padaku tidaklah berkurang. Tidak harus kemudian saya seperti mereka. Tidak harus kemudian saya harus menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, tidak berkurang nikmat yang ada padaku. Kita katakan, boleh jadi nikmat yang ada padamu itu tidak berkurang jumlahnya, tapi keberkahan nikmat itu akan berkurang atau bahkan akan habis dan hilang darimu disebabkan karena penentanganmu dan dosamu kepada Allah Azza wa Jalla.
karena engkau menyia-nyiakan dan meninggalkan kewajibanmu selaku hamba Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ada yang kemudian waja'ala 'aliyaha safilaha. Allah mengazab mereka dengan dibalikkan bumi itu. Tanah yang tadinya di atas kemudian menjadi di bawah. Tanah yang tadinya di bawah menjadi di atas, ditenggelamkan di dalam bumi. Kaumnya Nabi Lut. Ada yang ditenggelamkan di lautan. Nah, ada yang dibinasakan, ada yang kemudian barakallahu fikum dikirim kepadanya angin yang sangat kencang. Dan seterusnya. Mereka dibinasakan menjadi seperti itu bukan karena mereka tidak mampu untuk mengatasi negeri-negeri mereka. Bukan karena mereka barakallahu fikum orang-orang yang tidak kuat. Bahkan barakallahu fikum dikisahkan mereka itu bahkan lebih kuat fisiknya dibandingkan kita. Berapa kali lipat. Mereka lebih cerdas untuk mengatur negeri-negeri mereka. Tapi mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kekufuran mereka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum membinasakan mereka. Semisal Qarun, dia mengatakan dengan congkaknya dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Aku ini orang pintar. Sehingga apa yang saya dapatkan hari ini, apa yang saya miliki hari ini, itu murni karena ilmu yang ada di sisi. Innama utituhu ala ilmin indi. Nah, sehingga fiddin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan dan menafsirkan ayat di dalam surat At-Taghabun, wallahu syakurun halim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur lagi Maha Halim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan syakur maksudnya adalah dialah zat yang maha memberi dan membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Syakur adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syukur atau syakur merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang husna. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap daripada amalan-amalan kebaikan seorang hamba barakallahu fikum dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha mengampuni dan Syakur. yakni Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan amalan kebaikan seorang hamba dengan berlipat-lipat ganda. Baik, fillah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kepada kita nikmat-nikmat itu, bukanlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya butuh kepada kita, butuh untuk kemudian kita bersyukur kepadanya, butuh terhadap hamba-hambanya dan amalan-amalannya tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta ini. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kata Allah, diri-diri kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji.
Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni kemanfaatannya akan kembali pada diri kita sendiri. Kita yang menanam, kita pula yang akan menuainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, adalah zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Tidak ada satupun dari kebaikan yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun yang wajib bagi kita adalah banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan di dalam hadis yang mulia, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sangat takjub dengan keadaan seorang mukmin, bahwa seorang mukmin itu selalu keadaannya di atas kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sangat mengherankan dan menakjubkan keadaannya seorang mukmin. Sesungguhnya keadaannya selalu berada di atas kebaikan. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpakan musibah, ditimpakan barakallahu fikum ujian yang menimpa kepadanya, maka dia bertahan untuk bersabar atas ujian yang diberikan kepadanya, dan itulah sesuatu kebaikan untuk dirinya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban, sangat menakjubkan dan mengherankan keadaannya seorang mukmin ini. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku ini akan lebih menyempurnakan amal-amal saleh. Tetapi kalau kemudian kalau dia diberikan ujian dan musibah, dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala di atas segala keadaan. Apakah saya mendapatkan nikmat? Alhamdulillah. Saya mendapatkan ujian, tetap bersabar. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lebih parah daripada saya dari sisi ujian dan musibah ini. Dari sisi inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub terhadap apa yang dilakukan, yang menjadi prinsip seorang mukmin ini. Karena dia berpegang terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan lapang, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita di saat kita merasa kegentingan, di saat kita merasa kesempitan, di saat kita merasakan tertimpa dengan musibah yang begitu sulit. Karena kita selalu menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan pandailah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadaku, dan janganlah engkau mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang apa yang kami berikan kepada kalian, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan pandailah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian itu adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba itu haruslah pandai dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di dunia karena kita pandai bersyukur kepadanya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan nanti di akhirat kelak. Dengan Allah Subhanahu wa taala
barakallahu fikum, akan memasukkan dia ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang berakal, tentulah dia akan memilih kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan siapkan kepada dirinya. Nah, oleh karena tarbiyah diri ini untuk senantiasa kita pandai bersyukur kepada Allah. Walaupun hal-hal yang kecil. Dan sesuatu yang kecil atau dianggap remeh oleh manusia, maka latihlah diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Nah, kita lihat barakallahu fikum, dahulu ada orang yang kehidupannya subhanallah, naam, tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu ujian untuk dirinya. Nah, di saat itu nampak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya dia dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan amalan-amalan saleh apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala pun menguji dirinya dengan ujian berikutnya, Allah berikan dia kecukupan. Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta. Tapi apa yang terjadi? Naam, malah menjauhkan dirinya dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenyataan, karena harta itu adalah fitnah bagi manusia. Nah, harta, kedudukan dan jabatan itu adalah merupakan fitnah untuk manusia, ujian yang berat. Yang kalau seorang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan dengan jumlah yang banyak. Man lam yashkurin nas, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang jumlahnya walaupun sedikit, maka dia tidak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah akan berikan kepadanya dengan jumlah yang begitu banyak. Maka barakallahu fikum, jangan sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika kejadiannya seperti itu, maka ini adalah baliyah atau naam kebinasaan, musibah yang menimpa diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang membuat engkau tidak akan dapat lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baliyah. Itu adalah merupakan musibah untukmu. Nikmat yang seharusnya engkau bisa gunakan lebih mentaati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjauhkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah yang sesungguhnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, idza atatka ni'matun minallah far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Apabila datang kepadamu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat itu. Menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat-maksiat yang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebab utama hilangnya nikmat-nikmat itu dari. Nah, hilangnya nikmat-nikmat itu dari diri. Maka seorang yang dikatakan bersyukur adalah seorang yang menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka bentuk syukur itu adalah dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan termasuk bentuk syukur itu pula sebagaimana yang kita sebutkan, meyakini dalam hati nikmat itu datangnya dari Allah dan menggunakan nikmat itu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, cara-cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Cara-cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang disebutkan 3 poin di atas yang telah kita sebutkan tadi. Dengan lisan, kemudian yang kedua meyakini dalam hati nikmat itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, kemudian menggunakan nikmat itu untuk dalam rangka untuk barakallahu fikum mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan dengan satu perkara, bahwa seorang itu dapat dikatakan menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pandai-pandai dia melihat keadaan orang yang paling terburuk atau yang lebih parah dibandingkan dirinya ketika tertimpa musibah pada dirinya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atas kalian, karena itulah sebab engkau akan lebih barakallahu fikum lebih pantas untuk kemudian bersyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri-diri kalian. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seorang itu dan tidak lepas dari Bani Adam, seluruh manusia pasti akan merasakan dan pernah merasakan yang namanya tertimpa ujian dan musibah. Di saat itulah kemudian kita butuh kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kita senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah melihat dan menyadari bahwa ujian yang ada pada diri kita itu barakallahu fikum tidak seberapa dengan ujian yang mungkin saja ada yang lebih parah dibandingkan kita. Kalau kita kekurangan harta, kalau kemudian kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya seorang yang kita cintai, gagalnya panen, dan dari bentuk-bentuk ujian yang menimpa kita, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata ada hamba-hamba Allah yang lebih parah ujiannya dibandingkan diri kita, sehingga kita lebih menguatkan diri kita. Nah, dan jangan kita melihat yang di atas kita, orang yang saat itu mungkin lebih nikmat atau saat itu mungkin lebih barakallahu fikum diberikan kenikmatan dibandingkan diri kita. Nah, kalau demikian kita prinsipnya seperti itu, maka ada penyakit yang lainnya yang akan menghampiri kita. Boleh jadi itu hasad, boleh jadi kemudian kita barakallahu fikum menjadikan kita memberontak dan tidak ridha dengan ujian dan musibah yang menimpa diri kita, menyebabkan kita akan lebih jauh dari beribadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yuhani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk perkara yang juga penting untuk kita sebutkan berkaitan dengan syukur nikmah ini, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gunakan kesempatan. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberikan kesempatan, banyaklah kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mughlib." Bersegeralah kalian untuk banyak beramal saleh, karena begitu banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian yang selalu akan ditawarkan kita kepada hati-hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Ada orang di pagi harinya masih beriman, tiba-tiba datang waktu sore menjadi kafir.
Ada orang yang kemudian di sore harinya masih beriman, pagi harinya, esok harinya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Menyebabkan dia murtad, menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan yang membawa kepada kekufuran dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Oleh karenanya fitnah-fitnah ini akan selalu ditawarkan, dipaparkan dalam hati-hati manusia. Selalu ada saja tawaran-tawaran, ajakan-ajakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bisikan-bisikan itu selalu ada, dihembuskan di hati-hati manusia. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah, tawaran untuk bermaksiat kepada Allah itu selalu akan dipaparkan, ditawarkan terhadap hati-hati manusia seperti dianyamnya tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima setiap ajakan fitnah itu, ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka diberikan satu titik hitam. Fa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Maka hati mana saja yang ketika ada paparan dan tawaran untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ingkari, dia tepis, dia menolaknya, maka akan diberikan titik putih pada hati tersebut. Maka hati menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama adalah qalbun aswad, hati yang hitam kelam, murbadan, yang hitam kelam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Hati yang seperti ini sudah gelap, hitam kelam. Dia tidak akan lagi mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana itu adalah perkara yang ma'ruf, mana perkara yang mungkar, kecuali ma ushiba min hawa, apa yang menjadi hawa nafsunya. Naam, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia menerima kebenaran, dia menolak daripada barakallahu fikum daripada kebatilan. Itu indikatornya dan tolak ukurnya adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tidaklah kemudian mengingkari kemungkaran kecuali dengan hawa nafsunya, dan dia tidaklah kemudian memerintahkan pada perkara yang ma'ruf kecuali dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Innal barakallahu fikum qalbin aswad murbadan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalkuzi mujakhriyan, seperti cangkir yang kosong kemudian dibalikan. Bagaimana keadaannya? Cangkir yang kosong kemudian dibalikkan. Keadaannya itu ruang kosong yang sangat gelap. Seperti itulah keadaan hati yang kemudian selalu menerima ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolak ukurnya adalah hawa nafsunya. Hati yang pertama. Hati yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, qalbin abyad. Nah, hati yang putih. Hati ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhu fitanun ma damatis samawati wal ardh. Hati yang putih ini adalah hati yang tidak akan dapat membahayakan setiap fitnah, ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla selama masih ada langit dan bumi ini. Selama belum terjadi hari kiamat, keselamatan itu ada pada dirinya. Dan hati inilah yang kemudian, yang siapa yang membawa hati ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada tergolong orang-orang yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini, hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak. Harta kalian tidak akan bisa membeli azab untuk kemudian diselamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak kalian tidak akan bisa lagi membela untuk kalian
diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari fitnah-fitnah tadi. Sehingga hati itu tidaklah dia mencegah dari kemungkaran, tidaklah kemudian dia memerintahkan perkara yang ma'ruf kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melarang dan mencegah, tidaklah dia memerintahkan dan menghasung kaum muslimin yang lainnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia cinta dan benci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, hati yang seperti ini adalah hati yang syakir, yang muncul dari seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia menunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah hamba yang pasrah istislam, menerima setiap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu adalah seorang yang istislam lillahi bitauhid. Seorang itu selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Nah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah. Wal khulus wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Kemudian dia melepaskan dirinya, bersikap bara'ah, antipati terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah seorang muslim yang sejati. Nah, seorang muslim yang sejati adalah menundukkan dirinya, pasrah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana itu yang kita ketahui bersama bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk merealisasikan ibadah, beribadah hanya kepadaku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ini dia lakukan. Allah perintahkan itu dia lakukan. Nah, begitu pula ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang beliau bawa, apa yang Rasul itu, Nabi itu bawa kepada kalian dari ajaran-ajaran Islam, fakhudhuh, maka ambillah, amalkanlah, yakinilah itu, berjalan di atasnya sampai engkau meninggal dunia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kepada kalian untuk kalian lakukan, maka tahanlah diri-diri kalian. Tahanlah diri-diri syahwat kalian, hawa-hawa nafsu kalian untuk melakukannya. Nah, inilah bentuk istislam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khulus wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, melepaskan diri kita, memurnikan diri kita, bersikap untuk melepaskan diri kita bara'ah dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, khanifiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah kesempurnaan Islam. Nah, dan tidak ada satupun seorang hamba yang akan mendapatkan kesempurnaan Islam ini yang tadi kita sebutkan, kecuali dia pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang bersyukur itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla, menyebabkan dia mampu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu dia hamba Allah, tugasnya dihidupkan di dunia ini adalah merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak akan menjadikan dirinya kufur nikmat, menggunakan nikmat itu kemudian malah untuk menguatkan dirinya untuk menyekutukan Allah.
mengkufuri Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu adalah merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku billah. Perkara sesuatu yang itu adalah merupakan perintah Allah yang sangat agung dan sangat besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling besar, perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lawan dari tauhid, yaitu membuat atau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, manusia yang paling kufur dan paling tidak pandai, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka kaum kufar dan kaum musyrikin. Mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malah apa? Berkhianat kepada Allah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan, tapi malah menyekutukan Allah dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian setelah mereka adalah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesehatan, tapi malah mereka menggunakannya dan memalingkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua nikmat ini, Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita untuk pandai menjaga dua nikmat ini. Dalam hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua jenis kenikmatan, yang mana dua jenis kenikmatan tersebut banyak di antara manusia itu terlalaikan dari dua nikmat itu. Dua nikmat itu adalah as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faragh, dan waktu yang lapang, waktu yang luang. Kesehatan dia gunakan seharusnya untuk taat kepada Allah, tapi tidak demikian. Waktu yang luang banyak dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang bermaksiat, berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kecintaannya kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala pula akan menambahkan dan melipat gandakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi latih diri kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita dan sebagai nasihat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.